Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RA Kartini. Di sini saya Nur Fatihah sebagai moderator dan berikut nama rekan-rekan kelompok saya, lalu Salman Al-Farizi, Aisy Bunganing Suari, Widya Winda Amelia, Muhammad Azhari Yulianti. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan materi, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kami dari kelompok RA Kartini akan menjelaskan apa itu kebijakan perdagangan internasional, mulai dari pengertian, manfaat dan tujuan, dampak positif dan negatif, kebijakan ekspor dan impor, dan kebijakan lainnya. Pengertian perdagangan internasional akan dijelaskan oleh Lalu Salman Al-Farizi. Perdagangan internasional yaitu transaksi dagang di antara para subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Jadi, karena suatu negara menjual atau membeli suatu barang dari negara lain, maka harus diperhatikan pula syarat-syarat dalam komersial diplomasi yang timbul akibat transaksi-transaksi itu. Dalam pengertian lain, perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi penduduk yang dimaksud adalah antara lain antar perorangan atau individu dengan individu, lalu antar individu dengan pemerintah suatu negara. Lalu yang ketiga yaitu pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Manfaat dan tujuan kebijakan perdagangan internasional akan dijelaskan oleh Widya Winda Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan perdagangan internasional memiliki manfaat dan tujuan. Itu pasti ya. Nah, adapun manfaat dan tujuannya kita cek di slide berikutnya. Nah, yang pertama di sini ada manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti daging, biji gandum, meslin, dan lain sebagainya. Yang kedua di sini manfaatnya yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab apa? Sebab utama kegiatan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang terakhir untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Jika tidak adanya perdagangan internasional, maka para pengusaha tidak dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal karena mereka akan khawatir terjadinya kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Namun, dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan dapat menjual kelebihan produknya ke negara lain. Selanjutnya di sini kita berbicara tentang tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama, untuk mengendalikan ekspor dan impor. Nah, setiap negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor mereka. Lalu tujuan yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi negara maju, perekonomian akan tumbuh dengan baik apabila hasil produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara dan begitu pula dengan sebaliknya. Dampak positif dan negatif akan dijelaskan oleh Aisy Bunganing Suari. Dampak positif yang pertama yaitu menambah hubungan harmonis antar negara. Nah, jadi kalau aktivitas perdagangan internasional ini berjalan sesuai dengan kesepakatan antar kedua negara, maka akan tercipta rasa kepercayaan. Nah, rasa kepercayaan antar negara ini akan menimbulkan hubungan harmonis antar negara. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi di tujuan dan manfaat, perdagangan internasional ini pastinya akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas akan menciptakan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau masyarakat menginginkan suatu barang, tetapi barang tersebut sulit didapatkan di negaranya, maka perdagangan internasional adalah solusinya. Negara bisa mengimpor barang dari negara lain sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang
terakhir, menambah penghasilan devisa negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka nantinya akan menambah penghasilan devisa suatu negara. Dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional. Dampak negatif yang pertama, memunculkan sifat konsumtif. Nah, perilaku konsumtif ini seringkali muncul ketika kita melihat barang dari luar negeri. Dan itu harus dihindari ya teman-teman, karena selain merugikan diri sendiri, ternyata itu juga merugikan negara. Yang kedua, dampak negatif yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Nah, ketergantungan ini biasanya disebabkan karena kualitas barang dari luar negeri lebih baik dibandingkan kualitas barang dari dalam negeri. Dan dampak negatif yang terakhir, melemahkan rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor, akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah itu sendiri. Maka dari itu, ada baiknya kita memakai produk dalam negeri untuk meningkatkan rupiah. Kebijakan impor dan ekspor akan dijelaskan oleh Muhammad Azhari. Saya akan menjelaskan apa itu kebijakan impor dan apa itu kebijakan ekspor. Kebijakan impor, berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan impor sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan tarif barrier yang meliputi dalam bentuk biaya masuk, sistem atau pungutan tarif biaya masuk, fungsi tarif biaya masuk, dan efek tarif. Sedangkan yang kedua, kebijakan non-tarif barrier meliputi pembatasan spesifik, peraturan bea cukai, partisipasi pemerintah, dan bea impor. Sedangkan kebijakan ekspor itu sendiri, suatu kegiatan untuk menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri. Berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Kebijakan ekspor sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan ekspor dalam negeri meliputi kebijakan perpajakan, pemberian asosiasi ekspor, larangan atau pembatasan ekspor, penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Sedangkan yang kedua, kebijakan ekspor luar negeri meliputi pembentukan ITCP di berbagai negara, pemanfaatan GSP, dan menjadi anggota OPEC atau biasa dibilang OPEC. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan lainnya akan dijelaskan oleh Yulianti. Berikutnya kebijakan lainnya. Selain kebijakan ekspor dan impor, ada juga kebijakan lainnya seperti dumping, anti-dumping duties, and international cartel. Yang pertama, dumping. Dumping merupakan suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang relatif murah dibandingkan di dalam negeri. Yang kedua, anti-dumping duties, di mana suatu negara melakukan anti-dumping duties apabila sudah ada penyelidikan tentang apakah sudah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak jujur. Dan berikutnya yaitu international cartel, di mana suatu bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok atau supplier produk tertentu yang sepakat membatasi ekspor. Oke, thanks. Itu dia tadi penjelasan dari kelompok RA Kartini. Semoga bisa dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dari kelompok RA Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.